Shalom, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah minggu pada hari ini. Dimohon perhatian jemaat untuk mendengarkan Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang Minggu 11 September tahun 2022. Pelayanan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sabara STHMM, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, dan tim live streaming. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanannya. Persembahan. Jemaat yang mengikuti ibadah minggu secara online atau live streaming dapat memberikan persembahan syukur, PSB, dan persembahan lainnya melalui transfer ke rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan mengirimkan bukti transfer ke bendahara. Jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan cara scan barcode QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Laporan persembahan dapat jemaat lihat dalam WA Group Jemaat Tangerang yang dikirim setiap minggunya. Jadwal kebaktian rumah tangga. Hari Minggu 11 September tahun 2022, waktu pukul 11.30 WIB, tempat gedung Gereja Jemaat Tangerang, tuan rumah keluarga Salmon Sampe, keluarga Purnama Pangalinan, keluarga Obed Tapi, keluarga Yan Pongsi Bidan. Pelayan firman Pendeta Sabara STHMM. Liturgis Penatua Peter Sumbung. Hari Minggu 18 September tahun 2022, waktu pukul 11.30 WIB, tempat gedung Gereja Jemaat Tangerang, tuan rumah keluarga Amoni Lolongan, keluarga Andarias Palungan, keluarga Fride Toding, keluarga Disonaji. Pelayan firman Pendeta Sabara STHMM. Liturgis Penatua Daud Sama. Komisi Pekabaran Injil. Sebagai perwujudan jemaat yang misioner, maka saat ini jemaat Tangerang terlibat dalam pelayanan PI atau pekabaran Injil sesuai dengan program BPS dalam penyampaian kabar sukacita Injil ke daerah terpencil di Toraja, yaitu di daerah Bedo Barupu dengan mengutus proponen Zem Sambatu STH yang melayani daerah tersebut. Jemaat yang rindu untuk mendukung pelayanan pekabaran Injil atau PI dapat menyalurkan melalui rekening Bank Mandiri Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan nomor rekening 1760008118667 dengan memasukkan kode angka 2 di belakang nominal persembahan yang akan diberikan. Tuhan memberkati. Kegiatan Hari Raya Gerejawi Jemaat Tangerang. Panitia HRG bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang akan mengadakan vaksinasi 1, 2, dan booster COVID-19 bagi yang belum. 2. Pemeriksaan gula darah dan kolesterol. Dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 September tahun 2022 di Getorta Land, Tanah Gereja, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Pendaftaran ditutup pada hari Rabu 14 September tahun 2022. Jemaat yang rindu untuk mendukung pendanaan kegiatan Hari Raya Gerejawi Gereja Toraja Jemaat Tangerang dapat menyalurkan ke rekening BCA 523.026.2669 dan rekening BRI 0190010001221563 atas nama Yandri Mono atau scan barcode QR-ku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Majelis Gereja dan Jemaat dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan.
Tuhan memberkati. Anggota baru, segenap anggota dan majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu di Gereja Toraja Jemaat Tangerang kepada Saudara Trias Fendi, Saudara Nirwan Padali, dan Saudari Natasha Kristina. Mungkin hadir bisa berdiri. Terima kasih. Tuhan memberkati. Parkir. Demi kenyamanan bersama dengan warga kompleks sektor 1B, dihimbau kepada jemaat yang datang beribadah menggunakan kendaraan mobil agar dapat memarkir kendaraannya di parkiran ruko belakang gereja atau di sepanjang taman di dalam kompleks sektor 1B dengan menggunakan satu sisi jalan saja. Demikian disampaikan untuk perhatian segenap jemaat. Ibadah Minggu tanggal 18 September tahun 2022, pelayan firman, Pendeta Emeritus Simon Mutu, penanggung jawab ibadah, Penatua Adriel Rumengan Kalua. Dipersilakan Bapak Bandi Parapak untuk memberikan laporan pelayanan penginjilannya. Shalom. Jadi saya akan menyampaikan apa yang saya lakukan selama melakukan misi penginjilan di Toraja. Jadi ada 2 misi ke sana, yaitu misi ke daerah cabang kebaktian Paunganan yang memang mereka masukkan proposal dulu untuk dibantu membangun gereja di sana. Itu dibawahi oleh Jemaat Gereja Toraja Toau Saadan, dan memang mereka masuk dalam klasis Saadan. Itu di daerah Walendrang agak jauh ke bawah. Jadi saya itu naik bersama Pak Pendeta dengan mobil off-roadnya. Jadi memang jalan ke bawah itu jelek sekali. Kebetulan lagi hujan-hujan kecil pada saat itu, dan saya langsung melayani di sana. Jadi saya yang memimpin ibadah, mereka sangat bersyukur kita datangi dan mereka menerima dengan baik, ramah di sana, disediakan makanan, juga minum ballo. Ya, saya terpaksa ikuti minum ballo karena di sana disiapkan oleh mereka. Ternyata ballonya mereka itu tidak memabukkan. Ya, jadi artinya tidak keras, tidak seperti mabuk ballo kita di Toraja. Dan misi yang kedua adalah bertemu dengan ketua penginjilan di BPS dan yang kita utus seperti yang disampaikan tadi ke Barupu, bedo Barupu. Bahasanya itu kurang enak, bedo. Ya, Barupu. Jadi Zem namanya Sem Sambeta STH yang kita utus ke sana, dan kita sudah kasih bantuan untuk 3 bulan. Jadi berikutnya Oktober, November, Desember. Ya, kemarin mulai Juli, Agustus, September. Lalu itu yang saya ketemu di sana. Sebetulnya saya ingin ke sana ke Barupu. Cuma waktu yang yang kurang sehingga tidak sempat. Saya bilang sama Pak Sem, kapan-kapan kita sama-sama ke sana ya. Oh siap Pak. Selanjutnya yang ke sekali lagi yang ke cabang kebaktian Paunganan itu baru berapa 30 kakak yang terdaftar, tapi yang aktif itu yang paling aktif hanya sekitar 15 kakak. Cuma semangat mereka luar biasa. Jadi sudah 4 kakak orang seberang ke situ. Jadi memang penginjilannya di situ sangat bagus, dan kita masih punya
beban untuk nambah lagi nanti, karena kita dalam perencanaan anggaran baru seperempatnya yang kita kasih ya, kira-kira begitu. Jadi dalam rancangan PI kemarin, semoga ke depan bisa kita tambahkan lagi jika ada yang rindu untuk pelayanan PI ini. Saya kira itu semua yang saya bisa sampaikan, dan semua jemaat anggota majelis di Jemaat Paunganan menyatakan syukur terima kasih kepada Gereja Toraja Tangerang dan PMTI Banten. Jadi PMTI Banten juga terlibat memberikan bantuan ke sana. Luar biasa juga itu. Baru PMTI Banten loh yang punya partisipasi untuk itu. Saya belum tahu yang lain, PMTI yang lain. Saya kira itu kerjasama antara Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan PMTI Banten bergandengan tangan bersama untuk melakukan misi penginjilan, dan itulah yang seharusnya kita laksanakan. Saya kira sudah hampir 50% kita ini sudah lulus kelas berbuah. Misinya mestinya begitu. Jadi kita semua yang sudah berbuah itu menjadi berbuah benaran dalam keluarga, dalam misi penginjilan ke saudara-saudara kita yang terpencil. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Sekian warta jemaat, selamat beribadah. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita tenangkan hati kita untuk bersama-sama memulai ibadah di pagi hari ini. Panggilan beribadah. Sidang jemaat yang terkasih, setiap manusia ingin agar hidupnya selamat, baik itu selamat dari bencana, selamat dari bahaya, selamat dari sakit penyakit, selamat dari kuasa dosa, dan lain-lain. Manusia dalam keadaan selamat juga yang dikehendaki Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah menyatakan janji akan keselamatan bagi manusia. Lalu bagaimana Allah menyatakan janjinya itu? Bersama-sama kita renungkan semua itu melalui sebuah tema, Tuhan mengingat janjinya. Mari sidang jemaat kita berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 46, Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Turunlah atas kamu sekalian anugerah salam dan sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dengan pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari jemaat Tuhan, kita membaca Mazmur 51 ayat 1 sampai 10 dengan berbalasan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung itu. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisap, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah mengasihi. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Ulangan 7 ayat 9 sampai 11. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Landasan lain hancur
pengakuan dosa dan berita anugerah. Ya Allah, Tuhan kami, dalam menjalani perjalanan hidup ini, kami seringkali menyimpang dari jalan yang telah Kau perintahkan. Jalan menuju berkat kami tinggalkan. Relasi dengan Tuhan sebagai penuntun kami tolak sehingga batas yang di dalamnya ada berkat menjadi rusak. Tapi kami tetap meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mengingat perjanjian-Mu kepada Abraham, Ishak dan Israel, yang sudi mengampuni. Karena itu kepadamu kami memohon, ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. saudara-saudara yang telah mengaku dosa, berita anugerah diteguhkan kembali. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Titus 3 ayat 4 sampai 7. Mari kita membawa persembahan kepada Tuhan dan berseru seperti pemazmur, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus 2 ayat 9. Kita menyanyi dari KJ 450, hidup kita yang benar. Dalam Kristus berdeman,
Mari kita berdoa persembahan. Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha baik, yang memberikan waktu kepada kami untuk datang beribadah pada hari ini dan mendengarkan firman-Mu. Bahkan jemaat-Mu Tuhan sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati, biarlah menjadi harum di hadapan-Mu, karena kami akan pakai untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Juga yang masih ada pada jemaat-Mu ya Tuhan, berkati, tuntun kami untuk memakainya, mempergunakannya dengan baik. Biarlah mendatangkan kebaikan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Ini syukur kami Tuhan, yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik, menyambut firman Tuhan, mari kita teduhkan hati kita, mari kita berdoa. Betapa sukacitanya kami Bapa di hari ini. Tuhan melayakkan kami untuk menyelenggarakan peribadahan kepadamu. Istimewa Tuhan sudah mengasihi kami. Boleh datang dari persebaran masing-masing kami. Bapa di sorga, baik umat-Mu yang sudah berhimpun di tempat ini. Umat Tuhan yang boleh beribadah secara online di rumah-rumah atau di tempat yang lain. Satu hal, hari ini adalah hari Tuhan. Layak hormat kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Bapa di sorga, dari setiap peribadahan kami, kebenaran firman Tuhan senantiasa menjadi sentral. Dan kami menantikan sapaan Tuhan dari dalam firman-Mu. Karena itu Bapa, layakkan kami untuk menerima firman-Mu dan biarlah Roh Kudus-Mu saja yang bekerja di hari ini. Supaya setiap kami semakin dikuatkan dan dikokohkan dalam mengiring Tuhan, di dalam mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan yang akan membacakan firman-Mu sudah menyediakan diri mereka. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 7-14 di dalam perikop anak lembu emas. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murka-Ku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dengan berkata, Mengapakah Tuhan murkamu bangkit dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir yang akan berkata,
Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 dengan judul perikop Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semua yang telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakannya dengan limpah kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar di dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, Injil Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan.
Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu yang boleh beribadah secara onsite di gedung gereja dan kepada Bapak Ibu yang boleh beribadah di rumah masing-masing. Ya, hari ini saya merasa ada sesuatu yang agak lain, Bapak Ibu. Adakah yang tahu perasaan lain saya? Pasti tidak ada, karena saya yang merasakan. Apanya? Oh, mimbarnya. Natandai. Ya, suasana hati agak lain dengan kondisi dari minggu lalu, entah dengan ini di belakang luar biasa. Dan juga mimbar, ya, bisa memberikan inspirasi yang jauh lebih bagus lagi, ya. Kita tepuk tanganlah untuk kemuliaan Tuhan. Ayo, luar biasa kasihnya bagi kita semua. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 4 referensi, baik Mazmur, baik Keluaran, Timotius, dan juga Lukas yang kita boleh baca, cermati, dan dengarkan. Di hari ini satu tema, Tuhan mengingat janjinya. Berarti kita bisa memahami ke sana, Tuhan itu tidak pernah bohong. Ya. Tuhan itu tidak pernah main-main dengan apa yang dikatakannya. Nah, yana di Palembak tama bahasa Toraya di Kompokare nakilalai puang tu pangaluna. Tuhan mengingat janjinya. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, membaca dan menyimak yang namanya perikop anak lembu emas, pasti yang muncul di pikiran kita, ini errornya umat Allah luar biasa. Masa Tuhan sudah mengasihi mereka membawa dari Mesir? Kenapa mereka begitu cepat melupakan Tuhan? Masa Musa sementara menghadap Allah di atas gunung Sinai? Begitu cepatnya hati umat, perasaan umat, komitmen umat berubah. Dengan membuat anak lembu emas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita akan mengatakan bahwa umat Israel bahkan Harun sebagai pendamping Musa, Harun juga adalah pemimpin. Tidak lagi menghidupi firman yang sudah disampaikan kepada mereka. Yang orang Mesir tahu kalau orang Israel keluar dari Mesir. Mereka adalah orang-orang merdeka. Mereka adalah orang-orang yang bisa menata, menikmati, membangun kehidupan mereka. Yang jauh lebih baik lagi. Tetapi kita akan belajar bersama-sama. Sebenarnya error yang luar biasa dirasakan oleh umat Allah. Di sisi mananya ketika muncul anak lembu emas ini. Bapak Ibu di pasal sebelumnya, di pasal 24, di ayat 34 di sana, di situ dikatakan, ayat 3 dan 4, pasal 24, lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Ini komitmen. Umat Allah yang sudah dibawa oleh Allah sendiri dari Mesir, kami akan melakukan. Di ayat 4, lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mesbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Mau mengatakan, bukannya bangsa Israel tidak setia dan tidak mau mendengar firman. Mereka mendengarkan. Mereka melakukan. Tetapi kenapa harus ada keputusan yang baru?
harus membuat patung anak lembu emas. Ada perubahan yang drastis. Betapa bersemangatnya umat Tuhan untuk berseberangan dengan Allah. Untuk membelakangi dengan Allah. Lalu bercinta, lalu bergairah, lalu bersemangat, lalu bernafsu di sekitar anak lembu emas itu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, itu terjadi karena apa? Musa sebagai figur yang sangat-sangat diandalkan oleh umat Allah. Sebagai figur yang sangat penting bagi mereka. Mereka tahu Harun tidak bisa. Hanya Musa yang pergi bisa menghadap Allah. Hanya yang Musa bisa berbicara secara langsung dengan Allah. Tetapi kenapa Musa tidak turun-turun dari atas? Musa tidak bawa kabar kepada umat Allah. Musa ada di puncak Sinai. Lalu ketidaktertiban, pemberontakan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel sendiri. Bapak, Ibu, saudara, ada keluarga, mungkin yang biasa kita alami, mungkin kita alami. Apa sih yang kurang bagi keluarga yang berbahagia, Bapak Ibu? Bagi keluarga yang cukup mapan dan lain-lain sebagainya, papa mama sehat, anak-anak bergembira, saling mengasihi, saling memberkati dalam keluarga mereka. Apa sih yang kurang pada mereka? Tidak ada. Tetapi itu akan berubah ketika salah satu figur, entah ayah atau ibu, apakah dua-duanya figur telah tiada. Kalau bapak yang pergi masih ada mama tempat curhat. Masih ada ibu meluapkan perasaan-perasaan kita sebagai anak-anak. Tetapi kalau dua-duanya pergi, ya dua-duanya male dua mesau. Malelangan le. Bisa repot. Anak-anak mulai saling sikut. Woi, aku anak sulung. Kamu anak bungsu tahu apa? Bahkan anak-anak bisa sudah mulai tidak merasa malu, tidak tahu malu karena apa? Memperebutkan warisan yang bukan hasil keringat mereka. Harusnya mereka nikmati bersama-sama. Harusnya menuntun mereka untuk memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Tetapi inilah artinya ternyata kehilangan sosok figur dalam kehidupan kita. Bisa fatal adanya. Tidak adanya Musa. Di saat umat Allah menanti bersama dengan Harun. Begitu cepat mereka berubah. Harun katakan, wahai Bapak Ibu, ayo yang punya emas, yang punya anting-anting, gelang cincin, dan lain-lain sebagainya kumpulkan. Namanya kalau begitu semangat tidak berapa lama. Emas-emas mereka bisa dibentuk menjadi patung tuangan lembu emas.
Lalu berpesta poralah mereka. Mereka tidak hanya ketawa Bapak Ibu, yang terjadi lewat patung lembu emas ini. Tetapi ada tradisi dalam kehidupan umat Allah. Tradisi nenek moyang mereka, yaitu lembu, anak lembu. Biasanya dipakai oleh roh-roh yang oleh mereka percaya bahwa itu bisa mendatangkan kebaikan. Dan karena itu dalam pemikiran umat Allah, bahkan Harun sendiri sebagai representasi kehadiran Allah. Nah, waktu Musa di Tiro. Paling tidak lewat patung lembu emas ini. Yahweh, Allah yang mereka percaya, juga ada di situ. Karena itu apa yang mereka lakukan, persinahan, ya. Mereka ada di Gunung Sinai, mereka juga melakukan zina, tapi jangan samakan ya. Mereka bangga kalau perempuan hamil. Mereka katakan, oh luar biasa berkat yang mereka dapatkan. Ada berkat kesuburan yang mereka alami. Dengan penyembahan kepada anak lembu emas yang mereka buat. Nah, fatalnya di hadapan Musa, di hadapan Allah, kenapa Harun mesti diam? Bukankah Harun adalah pemimpin yang seharusnya menegur, yang seharusnya bertindak dan melarang umat yang melakukan penyembahan itu, supaya kesetiaan, kasih, dan kebenaran Allah mereka tidak langgar. Tetapi nyatanya tidak demikian Bapak Ibu. Namanya kita sudah khawatir, namanya kita sudah ketakutan, namanya ada ketidakpastian yang mewarnai hidup dan perasaan kita. Banyak orang mengambil keputusan yang instan. Yang penting bisa terpuaskan. Yang penting bisa terjawab apa yang menjadi keinginan kita. Terkadang tidak lagi menjadi pertimbangan baik apa tidak. Berkenan kepada Tuhan apa tidak. Yang penting mereka bisa senang. Yang penting mereka bisa bersuka cita. Yang dilakukan secara bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 6. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria, luar biasa. Mereka berbangga, mereka bersuka cita dengan apa yang mereka lakukan. Kalau Musa mati apalagi pikiran mereka. Jangan-jangan Musa sudah mati. Tidak ada lagi pemimpin, katanya kita dimerdekakan. Katanya kita sementara dituntun ke daerah yang berlimpah dengan susu dan madunya, mana buktinya? Kita lapar, kita haus, kita butuh ini dan itu dan lain-lain sebagainya. Karena itu dikatakan mereka mencari apa yang bisa memuaskan hasrat mereka, keinginan hati mereka di tengah bangsa yang memberontak itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di pihak Allah sendiri
Dikatakan Tuhan marah kepada umat. Hanya Musa yang bisa bernegosiasi dengan Allah. Tuhan, masa bangsa yang kamu kasih ini haruskah Tuhan binasakan? Haruskah Tuhan marah? Haruskah Tuhan membinasakan, membunuh semua umatmu? Pemonakuang kita ke Mesir. Jangan-jangan orang Mesir mentertawakan kita. Wow, Allah Israel melalui Musa capek-capek berjuang membawa bangsa Israel kepada Mesir. Bukannya sampai di tanah Kanaan, bukannya sampai di tanah yang berlimpah susu dan madunya, tetapi hanya ditelantarkan di padang gurun. Mereka hanya binasa karena nafsu keinginan dan kesukaan mereka semata. Tetapi Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa Allah senantiasa mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Israel. Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah tidak mungkin menyangkali dirinya adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang maha setia. Allah yang maha mengampuni, tetapi seperti apa respon dan jawaban dari umat Allah sendiri di dalam menjalani kehidupan dari hari ke hari. Di ayat 4, Allah yang tadinya marah-marah dikatakan dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Pantasan saja orang Israel letih lesu ketika tidak lagi berjumpa dengan Musa karena memang Musa bisa berbicara. Bisa melunakkan hati Allah. Bahwa Allah yang mereka percaya, Allah yang menyelamatkan semua orang. Nah, Paulus berbicara di 1 Timotius tadi, ayat 1 sampai 13. Ada kesadaran baru betapa pentingnya sebuah pertobatan. Kalau Tuhan tidak bisa menyangkali dirinya sebagai Allah yang penuh kasih, bagaimana supaya kita bisa mengalami dan merasakan itu? Haruskah kita hanya berdiam, oh Allah itu penuh kasih, pasti kehidupan saya, keadaan saya dirubah total. Dalam waktu sekejap? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Dibutuhkan kerelaan, dibutuhkan kesiapan, dibutuhkan komitmen yang baru. Apa yang memang Tuhan senangi, apa yang Tuhan kehendaki, harus kita dahulukan, kita cari dan temukan. Menapaki kehidupan pengasihannya. Paulus katakan, saya ini Paulus yang lama ketika saya masih Saulus. Betapa jahatnya saya. Tidak pernah senang kalau ada umat Tuhan yang beribadah. Tidak suka kalau ada orang berdoa. Tidak suka kalau ada orang baca firman. Tapi ketika Tuhan melawat Saulus, dalam sebuah perjalanan ke Damsik, Paulus sungguh-sungguh dirubahkan. Entah dia harus dibutakan terlebih dahulu. Allah bekerja melalui seorang Eneas dan lain sebagainya. Lalu Paulus berani katakan di 1 Timotius 1 ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang geram di hadapan Allah. Tetapi satu hal, saya sudah ditangkap oleh Yesus Kristus. Ada perubahan dalam diri seorang Paulus. Nah, kalau berbicara tentang Tuhan mengingat janjinya, seperti apa perlakuan dari kita bersama-sama? Bahwa tidak mungkin Tuhan bohong, tidak mungkin Tuhan main-main, kitalah yang harus berubah. Kita yang harus serius dengan iman kita.
Injil Lukas 15, apa yang hilang tadi? Domba yang hilang. Sama juga dengan dirham yang hilang. Sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh sang tuannya, dia harus cari. Entah dalam kegelapan, entah karena banyaknya tantangan. Yang pasti sukacita karena menemukan yang hilang. Tidak akan sama sukacitanya ketika berkumpul dengan 99. Ketika berkumpul dengan 9 dirham yang lain. Sebagai cara Allah untuk meyakinkan anak-anak Tuhan. Bahwa tiada yang lebih indah kalau kita hidup. Dengan menyenangkan hati Allah dari dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus mau ada pertobatan dari dalam kehidupan umatnya. Tuhan Yesus tidak suka anak-anaknya selingkuh. Entah selingkuh dengan dewa-dewa. Ya kalau ada selingkuh dengan sesama, tinggalkan Bapak Ibu. Kita kembali ke jalan benar. Lalu kita bisa merasakan. Oh memang janji Tuhan itu luar biasa. Tetapi sepanjang kita selingkuh dengan yang lain. Ako bahasa Toraya sepanjang mak-ranga-ranga tu kapatongan nanta. Tidak akan pernah merasakan. Seperti apa janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu mari dengan penuh rasa syukur di hadapan Allah. Kita senantiasa menantikan dan menyaksikan betapa luar biasanya janji-janji Allah. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang setia dan mau bertekun di dalam mencari dan mempermuliakan Allah Bapa kita di sorga. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, mari kita masuk dalam saat teduh kita bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu di hari ini. Firman yang tidak pernah berubah baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Kamilah yang sering berubah-ubah di hadapan-Mu. Dan dengan firman Tuhan di hari ini, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami berusaha bersuka cita. Bukan karena melawan Tuhan. Bersuka cita bukan karena menduakan Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh bersuka cita bahwa Tuhan telah menjadi juru selamat bagi kami. Saat teduh selesai dan kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Atau adakah yang rindu memuji Tuhan walaupun tidak melapor, silakan. Tidak beranikah beraksi walau tidak latihan? Tidak tahu kenapa kalau duduk-duduk banyak sekali lagu dihafal. Kalau sudah di gereja rasanya susahnya hafal lagu satu pun. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kita menopang kehidupan jemaat Tuhan di Jemaat Tangerang di sini. Kita sadar masing-masing kita punya pergumulan. Apalagi kekasih-kekasih kita yang terbatas untuk bersekutu yang seperti ini. Kita menopang Bapak Daud Sama, anak terkasih Noel, dirawat di Rumah Sakit Primaya. Dan mungkin juga ada kekasih-kekasih kita yang terbatas karena masa tua dan sakit penyakit. Pelayanan di tengah jemaat, pelayanan majelis gereja, pelayanan diakonia, panitia HRG, yang secara khusus HRG ini hari Sabtu ke depan ini, untuk melaksanakan satu program lewat pelayanan sosial. Kiranya Tuhan buka jalan memberkati panitia dan kita semua.
dan juga saudara tim pemilihan penatua diaken periode 2023-2025, dan sementara mempersiapkan tugas kerja dan pelayanan mereka. Pelayan di tengah klasis Pulau Jawa di tingkat sinode dan juga pekabaran Injil. Ya, kita bersyukur tadi Pak Bandi boleh bersaksi lewat pekabaran Injil di tengah jemaat Tuhan di sini. Dan kita terus menopang pandemi COVID-19 masih ada, kita topang bangsa negara kita, pemerintah kita. Baik, mari Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Oh, ternyata hari ini kita merasakan duka cita dari Oma Vito. Ya, baru saja salah seorang adik meninggal di Makassar. Ya, kita merasakan duka cita di tengah keluarga Pak Salmon sampai Opa Vito sekeluarga. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami Bapa, kami senantiasa menaklukkan kehidupan kami kepadamu. Walau seringkali kami lalai, kami tidak sabar, dan terkadang ingin dipuaskan secara instan. Tetapi kami bersyukur di hari ini bahwa ternyata Tuhan lewat janji-Mu. Engkau Allah yang tidak bisa mengingkari diri-Mu sebagai Allah yang penuh kasih. Dan dengan teladan-teladan firman Tuhan, kami senantiasa berusaha untuk melakukan. Walau banyak kelemahan, walau banyak godaan, walau begitu banyak tantangan. Kami percaya siapa yang setia sampai akhirnya tidak akan dikecewakan. Terima kasih firman-Mu di hari ini. Bapa di sorga, mohon kasih dan pemeliharaan-Mu untuk kehidupan berjemaat di Tangerang di sini. Umat-Mu boleh beribadah secara onsite, dan ada begitu banyak yang boleh memungkinkan untuk datang ke rumah Tuhan, dan juga banyak anak-anak Tuhan karena terbatas waktu, kesehatan, dan lain-lain sebagainya, harus beribadah secara online dari rumah-rumah mereka. Kami bersyukur di dalam mencari Tuhan. Tak satu pun kuasa yang bisa menghalangi dan merintangi kami. Terima kasih berkat-Mu dalam seluruh kehidupan kami semua. Di hari ini, di hari-hari kemarin, ada saja anak-anak Tuhan yang boleh menikmati pertambahan umur. Terima kasih Tuhan, bahwa pertambahan umur kami berlangsung di dalam otoritas Allah sendiri. Yang ada hanyalah ucapan syukur. Yang ada hanyalah luapan gembira bahwa tahun-tahun kehidupan kami terpelihara di dalam Tuhan. Ataukah juga Bapa, keluarga-keluarga yang boleh merenungkan betapa dahsyatnya Tuhan dalam perjalanan rumah tangga kami, bagi kami yang bisa menjalani secara utuh sampai hari ini.
sebagai suami, sebagai istri. Sungguh Bapa, bukan karena baiknya kami, bukan karena luar biasanya kami, tetapi ketika sehati sepikir, kerendahan hati ada, boleh menuntun untuk tetap setia, menikmati berkat Tuhan di dalamnya. Tuhan juga terus memberkati rumah tangga yang harus berperan secara ganda di tengah keluarga. Karena kepala keluarga sudah tidak ada, ataukah ibu rumah tangga yang sudah tiada. Allah tetaplah menjadi Allah yang kami andalkan. Menjamin kehidupan kami yang lebih diberkati. Bapa di sorga, terima kasih berkat-Mu. Lewat pekerjaan-pekerjaan kami di mana saja boleh mengelola tugas dan tanggung jawab dari Allah. Entah kami sebagai pensiunan, usaha-usaha lewat rumah tangga kami. Berkat Tuhan senantiasa ada. Dan tidak ada ungkapan kami selain bersyukur. Bahwa dalam segala hal, Tuhan memelihara kami. Bapa di sorga, kami merasakan pergumulan-pergumulan yang kami alami. Bersama dengan Bapak Daud Sama, anak Noel sementara dalam perawatan di rumah sakit. Ataukah juga anak Tuhan yang lain dalam pelayanan keluarga di rumah-rumah. Tuhan memberkati setiap obat-obatan, pelayanan dokter dan medis. Bahkan topangan keluarga tidak akan kembali sia-sia. Kekuatan terus Allah berikan menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur Bapak Komeski sekeluarga Tuhan pun sudah pulihkan. Di minggu-minggu kemarin sangat-sangat terbatas. Karena penyakit yang masih memapa kehidupan kami. Terpujilah Engkau yang sudah menguatkan melawat keluarga ini. Hari ini berita duka cita dari tengah-tengah keluarga Bapak Salmon sampai. Bahwa salah seorang adik dari Oma Vito di Makassar sudah meninggalkan keluarga, menjalani realita kematian. Tentunya menjadi duka yang hebat bagi saudara-saudara, bagi rumpun keluarga, bagi sahabat, bagi tetangga-tetangga. Dan juga hari ini kami merasakan duka cita keluarga kami ini. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Bahkan tentunya dalam proses-proses mengurus jenazah, bahkan di proses pemakaman. Allah sajalah yang dirasakan keluarga, menopang dan menghibur. Ya Allah, ya Tuhan kami. Tuhan terus memberkati pelayanan di tengah jemaat Tuhan di sini. Entah pelayanan sifatnya on-site, yang sifatnya online. Pelayanan majelis gerejamu. Pelayanan diakonia jemaat, pelayanan OIG. Bahkan juga pelayanan dari panitia pembangunan. Panitia Hari Raya Gerejawi. Tim kerja pemilihan penatua dan diaken. Periode 2023-2025. Semuanya kami percayakan di dalam kuasa Tuhan. Bahwa dengan melalui semuanya itu, jemaat Tuhan di sini semakin dimampukan untuk bersekutu, untuk bersaksi dan juga menyatakan pelayanan. Bapa di sorga, doa buat bangsa dan negara kami.
Doa buat pemerintah kami, bahwa sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Allah untuk menghadirkan damai sejahtera, untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran di mana kami hadir dan berada. Dan juga Bapa, pakai kami sebagai gereja-Mu, bahwa di mana saja kami boleh berada, damai sejahtera boleh kami hadirkan bersama dengan anak-anak Tuhan yang lain. Tuhan terus memberkati bangsa kami, memberkati bumi karunia Tuhan ini. Tentunya dengan pandemi COVID-19 yang masih ada. Betapa luar biasanya Tuhan bagi kami, boleh sehat sampai hari ini. Dan juga terkadang kami terinfeksi, tetapi kekuatan Allah senantiasa ada untuk bisa memberikan lawatan bagi kami. Terima kasih pelayanan anak-anak Tuhan di hari ini. Pelayanan pianis, pelayanan singer, pelayanan multimedia, pelayanan pekerja-pekerja gereja. Bahkan waktu dari setiap anak-anak Tuhan yang boleh beribadah, tentunya tidak akan kembali dengan sia-sia karena kami percaya kepada siapa kami menyerahkan kehidupan kami. Lanjutkan kasih setiamu Bapa seusai ibadah ini. Juga diselenggarakan kebaktian rumah tangga bagi keluarga-keluarga yang menjadi alamat peribadahan. Biarlah ini menjadi sukacita tersendiri bahwa Allah sungguh-sungguh memelihara kehidupan kami semua. Ampuni segala dosa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk. Dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, lepaskan kepada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri. Dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan, karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Keluaran 32 ayat 13 dan 14. Sukacitanya ku memberikan
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pergilah dalam kehidupanmu. Tetaplah berpegang teguh serta berharap pada Allah yang telah mengikat janjinya bagi kita umatnya, yang telah mencapai puncaknya melalui karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan nyanyian syukur. Tuhan, Kau Gembala kami. Demikianlah ibadah Minggu pada hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan Allah, Kau yang menjadikan langit